Hai, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok yang sudah kami buat, yaitu tentang materi menggunakan teknik informasi sebagai keunggulan strategis. Nah, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulaika Setiodewi, bisa dipanggil dengan Zulaika, dari program studi Sistem Informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang sudah dibuat kelompok kami, yaitu menggunakan teknik informasi sebagai keunggulan strategis. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, penggunaan strategis teknik informasi. Yang kedua, sistem manajemen dan pengetahuan. Dan yang ketiga, membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Yang keempat, merekayasa ulang proses bisnis. Yang kelima, menciptakan sebuah perusahaan virtual. Dan yang terakhir, membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu penggunaan strategis teknik informasi. Penggunaan strategis yaitu adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi, menyusun strategi secara menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan. Nah, di sini contohnya yaitu aktivitas penelitian dan pengembangan. Selanjutnya yaitu sistem manajemen dan pengetahuan. Apa sih sistem manajemen dan pengetahuan itu? Kita akan mempelajari pengetahuan memfasilitasi pembelajaran dan menciptakan pengetahuan organisasi. Mereka didesain untuk menyediakan respon cepat ke para pekerja ahli, mendorong perubahan perilaku para karyawan, serta secara signifikan meningkatkan kinerja bisnis. Nah, di sini contohnya yaitu seperti PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Misi dari Unilever Indonesia ini sendiri adalah meningkatkan vitalitas hidup. Hal ini dapat dilihat produk-produk yang inovatif, unggul, dan ekonomis. Nah, selama ini tujuan dari Unilever Indonesia tetap sama, yaitu di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan lewat brand dan jasa yang kami berikan dan bisa bermanfaat bagi konsumen. Selanjutnya yaitu membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Teknologi informasi dapat memainkan peranan besar dalam mendukung perubahan inovatif atas desain arus kerja, persyaratan pekerjaan, serta struktur organisasi dalam sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang lincah. Perusahaan yang lincah sangat tergantung pada teknologi internet untuk membantu menjadi responsif bagi para pelanggannya, dengan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dan bekerja sama dengan para pelanggan, pemasok, dan bisnis lainnya untuk melempar produk ke pasar secepat dan sehemat mungkin. Contohnya di sini yaitu Coca-Cola Jepang. Cabang Coca-Cola di Jepang terkenal karena penggunaan media digital dan sosialnya yang inovatif untuk terhubung dengan pelanggan. Aplikasi seluler yaitu Coke On memiliki lebih dari 5 juta unduhan dan membentuk pelanggan menemukan mesin penjual otomatis, mencoba cita rasa baru, dan berkesempatan mendapatkan diskon bahkan Coca-Cola gratis. Ini merupakan caranya untuk membuat pelanggan senang dan setia dengan Coca-Cola.
Selanjutnya, merekayasa ulang proses bisnis. Nah, suatu kegiatan memikirkan ulang dan merancang perubahan proses bisnis secara radikal untuk tercapainya peningkatan yang dramatis dalam hal biaya, mutu, kecepatan, dan layanan. BPR mengkombinasikan berbagai strategi dengan melakukan inovasi bisnis yang membuat peningkatan kinerja proses bisnis sedemikian rupa sehingga suatu perusahaan dapat menjadi lebih sukses dan lebih kuat dalam suatu pasaran yang banyak pesaingnya. Contohnya di sini yaitu penggunaan manajer kasus yang menangani hampir semua tugas dalam sebuah proses bisnis daripada memecah tugas di antara berbagai spesialis yang berbeda. Selanjutnya yaitu menciptakan sebuah perusahaan virtual. Perusahaan virtual atau bisa disebut juga organisasi virtual atau komparis virtual merupakan sebuah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan orang, organisasi, aset, dan ide. Perusahaan virtual umumnya membentuk kelompok kerja virtual dan analisis dengan rekan bisnis yang sangat terhubung melalui internet dan eksternet. Dan perusahaan virtual menciptakan kelompok kerja virtual yang fleksibel dan dapat diadaptasikan dan analisis yang dikaitkan dengan eksploitasi kesempatan bisnis yang sangat cepat berubah. Nah, di sini terdapat strategi dasar bisnis dari perusahaan virtual, yaitu yang pertama, berbagi infrastruktur dan resiko dengan rekan analisis. Yang kedua, menghubungkan kompetisi inti yang saling melengkapi. Yang ketiga, mengurangi waktu konsep tugas dengan saling berbagi. Yang keempat, meningkatkan cakupan fasilitas dan pasar. Yang kelima, mendapatkan akses ke berbagai pasar atau loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, melakukan migrasi dari menjual produk ke menjual solusi. Di sini contohnya yaitu PT Profit Wheels. Perusahaan ini didirikan oleh Rolis, Kartiko, dan Wisnu dalam bidang programmer yang tidak memiliki kantor tetap. Pekerjaan tergantung proyek yang diterima dan untuk karyawan sendiri dalam bekerja biasanya bekerja di rumah dan di kantor proyek tersebut. Selanjutnya yaitu membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan menggunakan dua jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan eksplisit yaitu data, dokumen, segala sesuatu yang tertulis atau disimpan dalam komputer. Jenis satunya adalah pengetahuan empiris, yaitu pengetahuan bagaimana cara melakukan sesuatu yang ada di dalam diri para pekerja. Manajemen pengetahuan yang berhasil menciptakan berbagai teknik, teknologi, sistem, dan penghargaan untuk membuat akumulasi pengetahuan yang lebih baik di tempat kerja dan perusahaan. Dengan cara ini, para karyawan perusahaan meningkatkan pengetahuan kita. Mereka melakukan pekerjaan mereka. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.